Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pembelahan mitosis dan meiosis. Perkenalkan, nama saya Arya Nasnan Putri dan dengan saya. Perkenalkan, saya Alvina Ajeng Pangestuti. Perkenalkan, saya Hanifah Raffi Unisa. Perkenalkan, saya Regina Fajari Briana. Perkenalkan, saya Vanessa Lintang Maharani Suryawan. Yang pertama ada pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Terdapat dua tahap pembelahan sel, yaitu amitotik, yaitu pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Contohnya adalah pembelahan binir bakteri. Lalu ada mitotik, yaitu pembelahan sel secara tidak langsung dan melalui tahapan. Contoh dari pembelahan mitotik adalah pembelahan mitosis dan meiosis. Siklus sel. Siklus sel terjadi selama 24 jam yang terdiri atas proses yang pertama yaitu tahap interfase. Merupakan tahap istirahat berupa persiapan sel menuju pembelahan. Tahap ini terjadi selama 23 jam dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gap 1, yaitu proses pertambahan volume, sintesis, proses replikasi DNA dan sintesis protein, lalu ada gap 2, yaitu proses pembentukan organel sel anakan. Yang selanjutnya ada tahap mitotik, merupakan proses pembelahan inti sel dan sel yang dibagi menjadi tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, ada pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri itu dibagi menjadi dua. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis. Yang pertama ada jenis sel. Untuk yang pembelahan mitosis sendiri terjadi pada sel tubuh. Misal pada manusia terjadi pada sel tubuh dengan kromosom 46 atau bisa disebut 22AA plus XX untuk wanita dan XY untuk laki-laki. Atau bisa disebut juga 40A plus X atau Y. Lalu untuk pembelahan meiosis terjadi pada sel kromosom atau bisa disederhanakan dengan 22AA plus X atau Y. Lalu perbedaan yang kedua adalah pembelahannya. Untuk pembelahan mitosis terjadi 1 kali dan meiosis terjadi 2 kali. Lalu yang ketiga, perbedaan menurut jumlah sel anakan. Untuk pembelahan mitosis terdapat 2 sel anakan dan untuk pembelahan meiosis terdapat 4 sel anakan. Lalu selanjutnya, perbedaan menurut sifat sel anakannya. Untuk pembelahan mitosis disebut juga diploid atau 2N, yang berarti sama dengan induknya. Lalu untuk pembelahan meiosis, sifat sel anakannya haploid atau N, yang beda dengan induknya. Lalu tujuan pembelahan mitosis sendiri yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan tujuan untuk pembelahan meiosis adalah untuk pembentukan gametogenesis. Next. Nah, setelah penjelasan dari rekan saya, selanjutnya kita masuk ke dalam salah satu dari pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis. Sebelumnya, apa sih pembelahan mitosis itu? Pembelahan mitosis itu adalah peristiwa di mana pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang sama seperti induknya. Nah, pembelahan sel mitosis ini hanya bisa dilakukan pada sel eukariotik. Nah, lalu namanya itu proses pembelahan mitosis ini terjadi di semua tubuh-tubuh dari sel atau somatis kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Untuk manusia ya, kalau sedangkan untuk tumbuhan itu bisa pada jaringan meristem seperti ujung akar dan ujung tunas batang. Pembelahan mitosis ini berfungsi sebagai eh, pengganti sel-sel tubuh yang telah rusak atau regenerasi dan juga mempertahankan jumlah dari kromosom. Nah,
dari tahapan pembelahan sel itu sebenarnya ada 4, tapi sebelum kita masuk ke dalam 4 tahapan itu, ada namanya itu tahap interfase. Yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vina tadi. Apa sih tahap interfase itu? Jadi tahap interfase itu seperti tahap proses penimbunan atau persiapan dari sel sebelum masuk ke fase pembelahan. Itu sel mengumpulkan energi agar siap untuk melakukan pembelahan itu sendiri. Untuk bacaannya tadi sudah dijelaskan oleh Elvina, jadi next step. Yang yaitu tahapan mitosis pertama ada tahapan profase. Pada tahapan profase itu yang pertama sentrosom mengalami replikasi menjadi 2. Sentrosom itu yang berwarna ungu di tengah dekatnya merah itu nanti itu bertahap menjadi 2. Itu akan setiap sentrosomnya itu bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Setelah itu nanti itu nitrokulubus itu mulai terlihat di antara 2 kromosom. Ini tuh sebagai serat protein yang panjang memanjang ke segala arah. Lama-kelamaan nanti itu akan menjadi benang-benang spindel. Nah, setelah itu, nanti itu mereka itu akan berubah menjadi kromosom. Nah, kromosom itu nanti diikat oleh sentromer tadi. Sentromer itu yang warna ungunya tadi ya. Setelah itu nanti di akhir tahap profase nanti nukleus dan membran inti yang di tengah-tengah itu akan menghilang dan sampai ke kutubnya masing-masing dan melanjutkan ke tahap metafase. Nah, ini adalah tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel itu sudah nggak terlihat. Sudah terlihat kan tadi yang pulsan itu sudah hilang. Dan kinektor pada sentromer itu dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangannya itu bergerak ke bagian tengah. Yang warna merah dan biru itu ya. Lalu setelah posisinya sudah seperti yang pada gambar dan bisa diamati dengan jelas, sel itu sudah siap untuk masuk ke dalam tahapan anafase. Dalam tahapan anafase ini, nanti itu terjadi pemisahan kromatit dari bagian sentrometer, nanti membentuk masing-masing kromosom yang baru. Sudah dilihat dari awal yang satu bulatan, seperti ancang-ancang menjadi mau jadi 2 bulatan. Nah, masing-masing kromosom ini akan dicari oleh benang-benang spindel menuju kutub arah yang berlawanan. Nantinya kromosom ini ketika sudah terpisah akan membentuk sitokinesis. Apa sih sitokinesis itu? Sitokinesis adalah fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Dari awal yang satu menjadi persiapan menjadi 2. Nah, nanti setelah selesai akan membentuk 2 sel yang disebut dengan sel anak dan lanjut ke dalam tahapan telofase. Lanjut. Nah, ini adalah tahapan telofase. Jadi bulatan yang tadi masih bayang-bayang membelah menjadi 2, ini sudah mulai siap untuk menjadi 2. Dalam tahapan ini itu telofase, kromosomnya itu sudah masing-masing sudah sampai dalam kutubnya masing-masing, bisa dilihat dalam gambar. Lalu masing-masing benang spindelnya juga sudah menghilang dan membran inti sel juga siap untuk terbentuk. Setelah proses sitokinesis ini selesai, nanti akan dibelah dan menjadi diploid 2N. Dan akhirnya akan membuat dari awal yang satu sel menjadi 2 sel, yang satunya itu disebut dengan sel anak. Nah, ini adalah gambaran secara singkatnya dari proses tadi yang dimulai dari yang pertama, proses interfase atau proses persiapan sel untuk mengumpulkan energi, lalu proses profase. Jadi yang awalnya yang pertama mulai menyeberang ke kutub-kutub berlawanan, di metafase dan anafase kutub-kutubnya itu sudah mulai berlawanan dan sel pengikutnya sudah mulai hilang. Di telofase sudah mulai terbentuk sel anak dan yang sel anak dari awalnya satu sel bisa menjadi 2 sel. Dan itu nanti akan kembali lagi ke tahapan interfase dan terusnya. Lanjut dilanjutkan oleh pembahasan oleh teman saya. Itu tahap pembelahan meiosis. Baik, untuk selanjutnya ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan yang terjadi pada sel kelamin atau gamet. Dan pembelahan meiosis ini
terjadi melalui 2 kali pembelahan dan juga menghasilkan 4 sel anakan yang masih bersifat haploid atau N, dan juga beda dengan induknya yang bersifat 2N atau diploid. Terus pembelahan meiosis ini bertujuan untuk menghasilkan gamet melalui proses gametogenesis. Dan di sebelah kanan bisa kita lihat ada tahap pembelahan meiosis yang dimulai dari tahap profase 1 di mana selnya masih bersifat diploid atau 2N, kemudian lanjut ke metafase 1, terus ke anafase 1 dan ke telofase 1. Nah, kemudian lanjut lagi ke tahap profase 2 di mana sel anakannya sudah bersifat haploid atau N, berbeda dengan yang tahap profase 1 yang masih bersifat diploid atau 2N. Kemudian lanjut ke tahap metafase 2 dan lanjut lagi ke anafase 2 dan yang terakhir yaitu tahap telofase 2. Next. Nah, ini merupakan penjelasan dari setiap tahap yang terjadi pada pembelahan meiosis 1. Ada tahap profase 1, di mana proses yang terjadi dapat dibedakan menjadi beberapa subtahap. Yang pertama yaitu leptoten. Leptoten ini kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian ada tahap zigoten, sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan, dan juga kromosom homolog berpasangan. Kemudian ada tahap pakiten, di mana kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Kemudian ada diploten, yaitu kromosom homolog mulai berjarak atau agak terpisah. Dan yang terakhir, ada tahap diakinesis, yaitu sentriol berada di kutub yang berlawanan dan juga terbentuk benang gelondong, membran inti, dan juga nukleolus lenyap. Kemudian lanjut ke tahap metafase 1. Di tahap metafase 1 ini, kromosom homolog saling berhadapan di ekuator, dan juga sentriol menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan tiap kromosom homolog. Dan selanjutnya ada tahap anafase 1. Di tahap ini terjadi reduksi kromosom. Nah, kromosom homolog ditarik benang spindle menuju masing-masing kutubnya. Terus ada tahap telofase 1, di mana inti sel sudah mulai terbentuk, kemudian sentriol kembali menjadi sentromer, dan juga sitokinesis atau pembelahan sel tahap awal. Nah, di tahap pembelahan meiosis 1 ini, hasil akhirnya yaitu menghasilkan 2 sel anakan dengan kromosom yang bersifat haploid atau N, karena terjadi reduksi kromosom tadi. Next. Nah, kemudian lanjut di penjelasan tahapan pembelahan meiosis 2. Nah, di tahapan pembelahan meiosis 2 ini ada tahap profase 2, di mana kromatin memadat, membentuk kromosom, kemudian membentuk kromatid. Terus ada sentrosom membelah menjadi 2, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol, kemudian menuju kutub yang berlawanan, dan juga inti sel sudah mulai menghilang. Terus kemudian lanjut ke tahap metafase 2, yaitu kromatid sudah berjejer di ekuatornya masing-masing, kemudian sentriol menjulurkan benang spindle yang berikatan dengan tiap-tiap kromatid. Lalu ada tahap anafase 2, di mana terjadinya karyokinesis atau pembelahan inti, kromatid dan sentromernya membelah menjadi kromosom. Kemudian kromosom ditarik oleh benang spindle tadi. Terus ada tahap yang terakhir yaitu tahap telofase 2, di mana inti sel sudah mulai terbentuk lagi, kemudian sentriol kembali menjadi sentromer, dan juga terjadinya sitokinesis atau pembelahan sel. Dan di tahap pembelahan meiosis 2 ini, hasil akhirnya yaitu menghasilkan 4 sel anakan dengan kromosom haploid. Next. Oke, selanjutnya ada gametogenesis. Apa sih gametogenesis itu? Gametogenesis adalah proses pembentukan atau pembuatan gamet jantan yang disebut dengan sperma dan juga gamet betina atau yang disebut juga dengan ovum. Pada gametogenesis ini dibagi menjadi 2, yaitu pada hewan dan manusia dan juga pada tumbuhan. Yang pada hewan dan manusia ini disebut spermatogenesis dan juga oogenesis. Lalu yang pada tumbuhan disebut dengan mikrosporogenesis dan juga megasporogenesis. Next. Yang pertama ada spermatogenesis.
Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa oleh testis yang dialami oleh laki-laki. Pada gambar sebelah kanan ini terdapat tahap spermatogenesis, yaitu yang pertama diawali dengan terbentuknya spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N yang berasal dari tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Lalu akan melakukan mitosis sehingga menjadi spermatosit primer yang bersifat 2N yang masih sama dengan sifat induknya, yang lalu akan mengalami meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, pada spermatosit sekunder ini menjadi haploid atau N yang berbeda dengan induk awalnya. Lalu masing-masing spermatosit sekunder ini melakukan meiosis 2 yang akan menjadi spermatid. Lalu spermatid ini akan mengalami pematangan sperma atau yang disebut dengan spermiasi, lalu akan menjadi sel sperma yang bersifat haploid atau N. Next. Lalu ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum oleh ovarium. Oogenesis ini dialami oleh wanita ketika sudah pubertas. Lalu ada tahap oogenesis, yaitu yang pertama oogonium yang bersifat 2N atau diploid yang berasal dari sel germinal follicle ovarium. Lalu oogonium tersebut akan mengalami mitosis yang akan menjadi oosit primer yang bersifat 2N. Lalu oosit primer ini akan membelah bermeiosis 1 yang akan menjadi oosit sekunder bersifat N dan juga polosit primer. Polosit primer ini disebut dengan badan polar, yaitu yang bersifat N. Lalu oosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 sehingga oosit sekunder tadi akan menjadi ootit dan juga satu badan polar, dan badan polar yang tadi pertama itu akan menjadi 2 badan polar. Lalu badan polar tersebut tidak diperlukan sehingga oosit sekunder yang awal itu akan menjadi ootit yang bersifat N, sehingga nanti jika ovulasi akan menghasilkan sel ovum yang bersifat N. Untuk wanita atau perempuan yang belum mengalami pubertas, biasanya siklusnya itu dimulai dari oogonium sampai oosit primer saja. Next. Lalu ada mikrosporogenesis. Tahapan mikrosporogenesis ini merupakan pembentukan mikrospora dalam bulus serbuk sari yang berasal dari mikrosporosit. Berarti mikrosporogenesis ini yang merupakan gamet jantan karena dalam bulus serbuk sari. Mikrosporogenesis ini menghasilkan 2 macam inti, yaitu sebanyak 3 buah inti. Lalu terdapat tahap mikrosporogenesis, yaitu mikrosporosit atau sel induknya itu yang nomor 1 itu bersifat 2N, mengalami meiosis menjadi 4 mikrospora yang seperti gambar 2. Lalu pada gambar 2 tersebut, mikrosporosit mengalami karyogenesis atau pembelahan inti sel tanpa sitogenesis atau pembelahan cairan untuk membentuk inti vegetatif. Nah, inti vegetatif ini disebut juga dengan inti tabung yang bersifat haploid dan juga inti generatif yang disebut dengan sperma yang bersifat haploid. Lalu pada yang nomor 3 itu sperma atau inti generatif tersebut akan mengalami mitosis dalam bulus serbuk sarinya sehingga mengalami sehingga menjadi inti sperma 1 yang bersifat N dan juga inti sperma 2. Jadi maksudnya 3 buah inti itu yaitu 1 inti vegetatif dan 2 sperma, yaitu inti sperma 1 dan juga inti sperma 2. Next. Lalu yang terakhir ada megasporogenesis. Megasporogenesis ini adalah proses pembentukan megaspora dalam ovulum atau ovariumnya tumbuhan yang berasal dari megasporosit. Megasporosit ini merupakan yang dari gamet
gamet betina dari tumbuhan. Lalu megasporosis ini akan menghasilkan 4 macam inti. 4 macam inti tersebut menghasilkan sebanyak 8 buah inti. Lalu terdapat juga tahap megasporogenesisnya, yaitu yang nomor pertama, megasporosis atau sel induknya itu yang pertama-tama bersifat diploid atau 2N. Lalu akan mengalami meiosis sehingga menjadi 4 sel megaspora, seperti yang nomor 2. 4 sel megaspora ini bersifat haploid. Kemudian 3 sel megasporanya itu mati. Lalu yang nomor 2, sel megaspora ini yang tersisa mengalami 3 karyokinesis atau mengalami pembelahan inti sehingga menjadi inti kandung lembaga sekunder yang akan mengandung 8 inti. Lalu yang nomor 3 ini, dalam inti kandung lembaga sekunder tersebut terdapat inti sel, yaitu yang pertama 3 inti menuju mikrofil menjadi ovum yang bersifat N dan 2 sel sinergid. Lalu ada 2 inti berada di tengah itu yang bergabung menjadi inti kandung lembaga sekunder yang bersifat 2N. Lalu ada juga 3 inti menuju kalaza menjadi antikoda, lalu kemudian mati. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.